Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah Patih Jiwo part 2. Tak terasa 3 gelas kopi yang tadinya penuh sekarang tinggal separuh. Kami masih serius mendengarkan cerita Bu Wati. Buk, Derwingi balik sekolah, Wati ketemu Mbak Neng Alas. Lagi pisan kui ketemu, Sinten enji, Buk, kemarin sepulang sekolah, Wati ketemu Mbak di tengah alas. Baru sekali Wati ketemu, siapa ya, Buk? Tanya Wati juga penasaran. Coba takon bapak, nduk. Masalahnya ibuk garuh, sopo reti bapakmu kenal, coba nanti tanya bapak, nduk. Masalahnya ibuk juga gak tahu. Siapa tahu bapakmu ngerti. Wati pun segera menanyakan hal itu kepada bapaknya. Mbak rambutnya dowo, nduk. Mbak rambutnya panjang, nduk. Sutoyo mengernyitkan kening, dia sepertinya paham dengan pertanyaan anaknya, namun ia urung untuk memberi jawaban karena tidak mau anaknya tahu lebih. Iyo, Pak, Bapak tahu, wes gak usah dipikirin. Sekarang ganti baju terus bantuin ibukmu ngangkat jemuran. Mendung ini, tak lama, hujan turun setelah Wati selesai menyelesaikan tugasnya. Semakin deras, seperti rasa penasaran yang menggelayut di pikiran Wati. Siapa sebenarnya perempuan itu? Asteris. Keesokan harinya, Sutoyo pergi menemui kerabatnya, Slamet. Dia menyampaikan keluh kesahnya dan berulang kali ditolak saat hendak berhutang, termasuk kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Slamet sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Sutoyo, sebab keadaan ekonomi Slamet juga tak jauh berbeda. Istri mengeluh setiap hari hingga anak merengek menangis sudah menjadi hal yang lumrah. Tak jarang hal itu membuat mereka jarang berada di rumah. Jangankan untuk membayar SPP anaknya, untuk makan sehari-hari saja mereka susah. Beras yang mahal membuat mereka jarang makan nasi. Selain menceritakan kesulitan ekonomi yang dialaminya, dia juga menceritakan kejadian janggal yang dialaminya kepada Slamet. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun sepakat untuk melakukan tirakat puasa putih dengan maksud mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Mereka pun melakukan puasa putih selama 40 hari. Selama itu pula, mereka tidak makan apapun selain nasi putih dan minum air putih saja. Tak hanya itu, mereka juga selalu tidur di atas jam 12 malam. Orang tua zaman dulu sering begitu, Mas. Kalau ada sesuatu yang menurutnya bikin penasaran, pasti akan melakukan tirakat, ya tujuannya itu tadi, mengungkap sesuatu, lanjut Bu Wati. Asteris. Aroma semerbak Sembojo kembali tercium. Wati sudah hafal ini bau siapa. Meski sudah menemuinya di mimpi beberapa kali, namun Wati tetap was-was. Ia menyadari, namun mengapa terjadi berulang kali. Wati hanya perlu menunggu kemunculannya, karena sudah merasakan kehadirannya. Rambutnya dikuncir membuat lehernya tampak jenjang dan indah, namun Wati kian resah. Senyumnya menawan tapi bagi Wati terasa menakutkan. Begitu ramah dan mempesona, namun Wati tahu jika dia bukanlah manusia. Aku Sumiyati, saya juga tahu bapakmu Sutoyo, begitu kata Bu Wati ketika dirinya mengingat-ingat kembali memori yang sudah puluhan tahun terjadi. Wati bisa mendengar namun tak bisa menjawab. Dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, pasti sama seperti sebelumnya. Namun Wati belum paham akan isyarat mimpi itu, ia tak pernah berani menceritakan yang sebenarnya, apalagi kepada orang tuanya. Asteris. Pak, sekarang kenapa rasanya berbeda ya suasana di rumah? Sutoyo hanya menoleh sebentar, memastikan jika yang bicara itu adalah Wati. Setelahnya ia kembali menyesap rokok dan menghembuskan asapnya ke udara. Beda gimana? Bapak tidak merasakan apa-apa, jawab Sutoyo. Iya Pak, rasanya seperti ada yang mengawasi rumah kita, jelas Wati bernada penasaran. Itu hanya perasaanmu saja nduk, sudah jangan terlalu dipikirkan, tandas Sutoyo setelah duduk di sebelah Wati. Wati pun hanya diam, dia tidak berani membantah bapaknya. Meski dia yakin ada yang tidak beres di rumahnya selama 1 bulan ini. Dia pun berlalu, memilih pergi membantu ibunya yang hendak pergi mencari kayu bakar di hutan. Wati sendiri sudah tidak asing dengan hal gaib, dia memang sensitif dan dapat merasakan keberadaan mereka sejak SD. Dia pun cukup tenang menghadapinya. Hanya saja kepekaannya semakin terasa seiring dengan berjalannya waktu. Dia sering diganggu makhluk tak kasat mata akhir-akhir ini. Tak hanya melalui mimpi, penampakan sosok-sosok menyeramkan pun kerap terjadi di sela-sela kegiatannya.
Bahkan ketika kami sedang mendengarkan Bu Wati bercerita pun tak luput dari gangguan tersebut. Meski demikian, dia tidak pernah bercerita kepada orang tuanya. Sebelumnya ia selalu bercerita kepada kakeknya tentang hal-hal aneh yang dialaminya. Kakek merupakan satu-satunya orang yang menyadari keistimewaan Wati tersebut. Kakek selalu berpesan jika lebih baik Wati tidak menceritakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sayang, kini kakek Wati sudah lama tiada. Kakek telah meninggal sebelum ada peristiwa sinting ini. Sehingga kini Wati hanya memendam itu sendiri. Dia bersikap acuh, seakan tidak dapat melihat mereka. Padahal Wati ingin berteriak setiap kali melihat sosok-sosok yang menakutkan itu. Sore itu, Sutoyo berjalan kaki. Dia pergi menuju hutan seorang diri. Tak lebih dari 1 jam, lalu berhenti di depan sebuah pohon. Pohon yang besar dan rindang, pohon itu berbeda dengan pohon lain di sekitarnya. Terdapat lubang lumayan besar di tengahnya. Dia pun mengelilingi pohon tersebut, sebelum mengeluarkan isi kantong plastik yang dipegangnya sejak tadi. Dia mengeluarkan segenggam bunga berwarna-warni yang jumlahnya cukup banyak lalu menyebarnya ke tanah seakan-akan memagari pohon tersebut. Tiba-tiba tercium aroma kembang sembojo sebelum sosok perempuan cantik itu muncul. "Aku Sumiyati, aku wes suwe tresno marang awakmu, Mas, saya Sumiyati, saya sudah lama menyukai kamu, Mas," ucap perempuan cantik yang berdiri tepat di belakang Sutoyo. Dia pun mengundang Sutoyo untuk datang dan masuk ke rumahnya. Saat pintu terbuka, dirinya begitu takjub melihat kekayaan yang ada di dalam rumah tersebut. Semua perabot yang ada di kediamannya terbuat dari emas. Kalau waktu itu belum terlambat, ada jeda sejenak, pandangannya beralih menatap jauh keluar. "Mungkin Bapak masih bisa selamat," sambung Bu Wati sembari menghembuskan nafasnya, terlihat seperti menahan kesedihan. Sangat jelas dari raut wajahnya. Setelah berkeliling melihat isi rumah Sumiyati, Sutoyo hendak berpamitan. Namun Sumi menahannya agar tinggal lebih lama. Siapapun tidak akan mampu menolak tawarannya, begitu pula Sutoyo. Kecantikannya tidak dapat dipungkiri. Paras yang begitu elok, tubuhnya yang molek hingga tutur katanya begitu mempesona. Namun yang mengejutkannya, Sumi terang-terangan meminta untuk dinikahinya. Begitu terkejutnya hingga Sutoyo pun terdiam. Meski dia memiliki hasrat namun Sutoyo tak sampai hati. Dia masih ingat dengan anak istrinya. Terbayang kondisi rumahnya yang reot, hutang yang menumpuk, anak istrinya yang sering kelaparan membuatnya teriris. Seakan dapat membaca pikiran Sutoyo, Sumi berjanji akan memberikan semua harta yang dimilikinya kepada Sutoyo. Dia pun menjamin kehidupan Sutoyo akan kaya raya, tidak akan kekurangan satu barang pun, asal mau menikahinya. Tawaran yang begitu menggiurkan membuatnya terhanyut dalam pikirannya. Ia menyadari jika selama ini dia telah menyeret keluarganya hidup dalam lingkaran kemiskinan. Namun, apakah kemiskinannya ini akan terus dia wariskan kepada anak cucunya? Tidak, batin Sutoyo. Tapi hal yang sesungguhnya dirinya belum ketahui adalah keputusannya untuk menikahi Sumiyati menjadi malapetaka untuk keluarga kecilnya. Pagi sekali, setelah Sutoyo mengantar Wati ke sekolah. Dia seperti tergesa-gesa. Wati tahu betul jika bapaknya pagi itu sedikit berbeda. Di sebuah pasar, Sutoyo kesana kemari melihat kambing yang dijajakan para pedagang. Namun dari puluhan kambing itu semuanya tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang dicarinya. "Kok warnanya gak ada yang hitam?" ia gumamnya. Tak mendapatkan apa yang dicarinya, Sutoyo pun memutuskan pulang ke rumah. Baru saja merebahkan tubuhnya, terdengar suara pintu diketuk. Rupanya ada seorang pria datang bertamu ke rumahnya. Anehnya ini pertama kali Sutoyo bertemu dengannya. Dia belum pernah menjumpai pria ini di kampungnya. Meski demikian Sutoyo tetap menyambutnya ramah. Hingga di tengah perbincangan mereka membicarakan tentang satu hal. Sesuatu yang tak lain adalah kambing yang sedang Sutoyo cari. "Sampean kalau mencari kambing hitam, sampean jalan saja ke sana. Ada orang yang jual kambing di sana." Rumah satu-satunya berpagar kayu, lontar pria asing tersebut. Tak lama setelah pria itu berpamitan, Sutoyo pun mengayuh sepedanya pergi ke arah utara seperti yang dikatakan tamunya tadi. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tak tampak ada yang berjualan kambing. Cukup jauh Sutoyo mengayuh sepedanya, ia sudah melewati sekitar 3 desa. Hingga akhirnya di desa yang paling ujung, Sutoyo melihat ada sebuah gubuk tak terlalu besar dengan pagar kayu mengelilinginya. Tepat di halaman yang bisa dimasuki 3 mobil sekaligus, Sutoyo bisa melihat dengan jelas ada belasan kambing dengan salah satunya berwarna kontras dengan yang lain. Dia melihat ada seekor kambing yang cukup besar.
Kambing itu memiliki warna sesuai dengan yang diinginkannya. Wedus ireng, gumamnya. Dia pun memelankan laju sepedanya dan menghampiri gubuk tersebut. Mas, kambingnya ini dijual mboten? Tanya Sutoyo setelah si pemilik kambing keluar dari gubuknya. Iya pak, sampean mau beli berapa ekor? Jawab lelaki tersebut. CGI, mas, yang besar itu, ucap Sutoyo sambil menunjuk kambing tersebut. Namun Sutoyo TDK langsung membayar harga kambing itu, dia TDK membawa uang sepeser pun. Sutoyo hanya berjanji akan membayar kambing itu minggu depan. Anehnya lelaki itu mengiyakan untuk membawanya begitu saja. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.